kan sudah jelas. Kalau kita hanya mendengar tanpa mengerti maknanya apa yang dilakukan oleh Sindir, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dari Medan ya. Iya. Oh iya. Jadi saya ingin menyambung pembahasan yang kemarin. Seingat saya ada kelapa muda dalam sesaji itu, ya. Ada filosofi dari kelapa muda itu, apa degan apa dawegan ya? Ya ada yang mengatakan degan, ada yang ngomong dawegan. Kalau anak sekarang mesti nggak tahu, tahunya ya kelapa muda. Seperti itu. Terus itu yang di dalam sajian itu, Kiseno, itu jenisnya apa aja yang pada intinya? Ya kalau zaman dulu sih kuda kepang atau ebek sesaji itu ya paling hanya beberapa macam. Paling ada degan atau kelapa muda itu tadi. Ada air bening, dikasih yang namanya daun dadak asrep. Kalau orang sini mengatakan daun dadak asrep. Nah terus paling juga biasanya tumpeng dan ayam panggang. Kalau dulu itu hanya itu kalau dulu. Kenapa pakai tumpeng? Tumpeng kan bukan kayak acara khusus atau bagaimana? Kalau di Ya. acara ebek kok pakai tumpeng juga? Ya mungkin ada makna-makna tertentu, punya filosofi tertentu untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tumpeng, kata orang dulu mengatakan, ada yang mengatakan tumpeng itu tuminggake ising mempeng. Artinya dalam kita bergerak, dalam kita berkarya itu yang semangat. Mempeng itu dalam arti semangat. Iya. Sumringah. Ada yang mengatakan tumpeng ya orang biarpun muter-muter kemana-kemana, biar bagaimanapun juga semuanya akan tumuju pangeran. Artinya akan kembali pada yang Sang Pencipta. Makanya tumpeng itu bentuknya kerucut begitu Ya, pada titik kerucut. akhirnya ke sana. Dan kalau ayam panggang itu sih ya filosofinya kurang tahu, karena tumpeng itu kan mungkin, kalau pendapat Kiseno sih, karena tumpeng itu tumpeng kuat. Tumpeng kuat itu maksudnya tumpeng yang tidak ada isinya. Banyak tumpeng belaka, makanya biar enak mungkin dikasih ayam panggang, kan lebih nikmat kan, seperti itu. Iya. Tapi cukup ramai juga ya, berarti acaranya dengan acara sajian itu ditambah dengan tarian itu, jadi seolah-olah jadi seperti memang dibikin semarak lah ya. Dibikin semarak. Filosofi yang terkandung di dalam sajian itu tertanam untuk di dalam kehidupan ya. Untuk mengingatkan kita semua sebenarnya itu. Iya. Nah itu bagaimana itu Kiseno? Kalau yang kesurupan, terus kan ada yang dipulangkan, telinganya yang ditiup, wajahnya yang diusap sampai diperut, itu maksudnya apa Kiseno? Nah ini begini, kalau kuda kepang itu dijantur, itu kan yang
sang penimbul itu kan mengundang. Iya. Begitu datang, dia itu melakukan mediasi dengan yang diundang itu. Iya. Makanya diundang, setelah penyembuhan dia mediasi. Makanya suka dibisikin sama sang penimbul, suruh pulang gitu kan. Ya karena sang penimbul itu mengundang, juga harus bisa memulangkan kan seperti itu. Nah itu dengan cara masing-masing. Ada yang disidapkan gini, terus dipusap dari muka sampai ke pusar, ada yang ditiup telinganya, macam-macam. Itu karena apa? Karena dia itu sedang mendem, tawa buru cara wong Jawa kowe kene. Ya kenapa? Kuping ditiup biar mendengar semua apa kata-kata yang disampaikan oleh sang penimbul itu tadi. Mengarahkan setelah mendengar, mudah-mudahan telinga itu digunakan mendengar hal-hal yang benar. Oh seperti itu. Mungkin seperti itu. Berarti dalam unsur ini ada unsur mengingatkan. Biasanya ada yang diusap mukanya, pusarnya. Karena apa? Supaya dia itu ingat seperti sedia kala. Ada kakinya kan suka kaku itu ditenek itu sampai 2 orang, 3 orang. Itu juga nggak bisa kan. Makanya biasanya ambil daun dadap asrep itu, ditaruh di air, lalu ditekan ini dengkulnya, terus bisa lemes seperti semula. Agar apa? Tadinya dia itu kaku, mungkin jalannya ke jalan yang tidak benar karena sedang kesurupan, sedang mendem. Setelah dia lemas, diingatkan supaya nanti kalau sudah kembali sedia kala, normal seperti semula, dia ke jalan yang benar. Mungkin filosofinya seperti itu. Berarti ini hanya sebagai kiasan aja lah ya, kiasan. Agar menyampaikannya dengan gambaran itu. Itu ada musik-musik yang disandingkan pada saat yang kesurupan itu pulang kayak kan. Saya lihat ada yang minta lagunya kayak lagu apa, tembang eling-eling, lagu lah. Kayak ada tembang yang lain-lain. Itu memang harus seperti itu. Ya bukan harus, tapi karena masing-masing yang kesurupan itu kan punya kesenangan masing-masing. Yang senangnya lagu eling-eling, yang senangnya lagu Bendrong Kulon, yang senang lagu Siji Lima, Telutur dan macam-macam. Berarti orang-orang halus tahu juga ya musik ya Ki Seno ya? Ya mungkin tahu. Apa dari isinya? Dari isinya. Karena apa? Biasanya orang kalau kesurupan itu menyenangi lagu-lagu tersebut. Misalnya saya kok senangnya lagu Bendrong Kulon misalnya. Misalnya saya sebagai pemain itu misalnya. Bendrong Kulon dilantunkan oleh sang penajagan atau sang penabuk, itu pasti hati itu ingin sekali joget, karena kendangnya didengarkan enak, sindennya juga suaranya bagus. Nah sehingga itu masuk. Nah kalau yang nggak senang lagu itu biasanya tidak masuk. Berarti susah juga kalau misalnya yang kesurupan itu
lagunya enggak Ya tidak dimainkan, tidak berarti sesuai dengan apa yang diinginkan, biasanya kan dia nggak mampu lah Pak, ya. berontak dia, suruh berhenti. Nah itu biasanya sih Ki Seno condong dengan kuda kepang, mendem, pulangnya kok minta lagunya eling-eling. Itu condongnya gitu. Kalau yang mintanya Gendrong Kulon, Siji Lima, Iya. Renggong Lor, Cakilan, Iya. itu sih ya bukannya nggak setuju, kayaknya kok kurang pas. Nah kalau eling-eling kan artinya kan ingat, Iya, iya, iya. ingat, eling, eling, kan seperti. Ya sindirnya aja kalau menyanyikan eling-eling atau nembang eling-eling kan sudah mengajak kita supaya kita menjadi orang yang benar, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Iya, iya. Sairnya kan begini, eling-eling, wong eling, balia maning. Nah, gitu kan? Apa artinya? Ya misalnya kalau kita tuh bertindak salah, punya kesalahan, kita bertindak tidak benar. Kok ingat tuh, aduh saya salah ya. Aduh saya baru eling nih. Berarti saya harus balia maning, artinya kita kembali. Oh gitu, iya, iya, iya. Ya, ke jalan yang benar. Eling anak pemurid nang alam dunia loh, kita kan harus ingat bahwa kita hidup di dunia. Bejane sing sabar lan nrima. Nah, orang yang mau beja atau yang mau selamat di dunia dan di alam sana kan orang yang selalu sabar, nerima, eling lan waspada, kan seperti itu. Nah, makanya setelah eling-eling sang penimbul itu meniup telinga, mengusap muka sampai ke pusar. Iya. Nah geger ini di begini supaya urat-urat saraf itu supaya lemas kembali semula, kaki dilemesin, nah sehingga eling maka dia kembali seperti semula. Cocoknya seperti itu kalau eling-eling. Udah kepang, bebek, mungkin dengan eling-eling itu sudah pas sesuai dengan syair lagu yang dilantunkan oleh pesinden itu sendiri. Berarti eling-eling itu lagu pamungkas lah ya, di Iya, ebek gitu ya. jadi ebek kalau sedang mendeman, ebek mau disembuhkan. Seperti itu. Berarti isi daripada eling-eling itu sangat baik sekali ya. Ya, tergantung kita dalam menguraikan kata-kata yang dilakukan oleh sinden itu sendiri, kan sudah jelas. Kalau kita hanya mendengar tanpa mengerti maknanya apa yang dilakukan oleh sinden, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita dengarkan, oh iya. Ya ibarat kita baca suatu ayat, ngerti tafsirnya cuman nggak ngerti maknanya sebenarnya, samanya seperti itu ya kan? Seperti itu. Iya. Benar. Inilah budaya ini ya, Ki Seno ya, sangat menyentuh di dalam kehidupan. Iya. Cuman dengan bahasa daerah itu sendiri, Bahasa daerah menyampaikan itu sendiri untuk kembali ke akhlak yang mulia lagi, kan betul begitu? seperti itu. Berarti dalam istilah ebek ini sejak kapan udah lumbeng ini Ki Seno? Maksudnya asal muasal ebek begitu. Iya. Dari mana dan kapan, maksudnya seperti itu. Iya, benar Ki Seno, seperti itu. Saya sih diceritani oleh kakek nenek saya dulu. Iya. Jadi katanya asal dari ebek atau kuda kepang itu
katanya berasal dari kerajaan Mataram zaman dahulu tuh. Nah, karena pada waktu itu kerajaan Mataram itu dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Prajurit Mataram atau Sang Senopati Mataram berontak ingin mengusirnya dari kerajaan Mataram itu sendiri. Nah, sehingga si Panglima itu mengajak para prajurit-prajurit pilihannya itu, mengadakan pasukan kuda. Pasukan kuda untuk apa? Untuk mengusir penjajah Belanda itu sendiri. Sedangkan kuda-kuda zaman dulu memang sangat dibutuhkan sekali. Iya. Ya mungkin sampai sekarang kuda juga sangat dibutuhkan. Buktinya ada kepala kuda, sekarang juga ada. Nah, itu dari dulu itu pakai kuda, sehingga dengan prajurit berkuda sehingga dia bisa menang melawan penjajah. Nah, karena dengan gagahnya orang naik kuda, para prajurit-prajurit Mataram pada waktu itu, sehingga masyarakat banyak yang tahu kalau prajurit Mataram lewat naik kuda cepat dengan membawa senjata-senjata lengkap, entah itu pedang, entah itu panah, dengan gagahnya, sehingga anak-anak pada waktu dulu itu ya mungkin ingin naik kuda karena jalannya cepat dan sebagainya, sehingga minta kuda. Tapi tidak mungkin kuda pada waktu itu hanya digunakan oleh kerajaan, digunakan oleh prajurit-prajurit kerajaan pada waktu itu. Nah, dengan begitu katanya orang tua diminta sama anaknya nggak mungkin bisa memberi kuda lah. Nah, akhirnya dia punya pikir, ini pakai pelepah daun kelapa aja, cara bahasa wong Jawa itu kelari. Tahu kelari nggak sampean orang Medan? Tahu yang kering. Ya, kelari itu daun kelapa yang sudah mengering, itu namanya kelari. Sehingga dibelah satu sisi, dianyam, dikepang, cara wong Jawane itu dikepang, dibentuk gambar kuda. Nih pakai kuda ini saja. Prajurit lewat dia mengikuti. Begini, seperti orang naik kuda beneran itu. Mainan ya. Itu padahal itu mainan. Spontanitas itu. Wah, kalau begini ini dijadikan tarian saja. Dijadikan tarian. Akhirnya masuknya ke seni dan budaya. Istilahnya itu. Nah, maka adanya kuda kepang yaitu kata kakek saya berasal dari kerajaan Mataram pada abad ke-9. Nah, sampai sekarang generasi sekarang, maka kuda kepang tetap ada, tidak punah, karena itu sudah dimasukkan seni dan budaya. Jadi ini bahasa dunianya warisan Iya. Nah, seni dan budaya. Nah, sedangkan budaya kan kalau menurut pendapat Kiseno nih, budaya kan berasal dari budidaya, itu kan? Budidaya itu artinya hasil karya seseorang, nah digunakan oleh orang, diakui oleh orang, dan digunakan oleh orang itu sendiri, bahkan sampai orang lain. Budidaya. Budidaya. Nah, makanya sampai sekarang kan
kuda kepang masih tetap ada. Tapi kan hasil karya seseorang pada waktu zaman dulu dan diakui dan digunakan hidupnya sampai sekarang kuda kepang kan masih tetap ada dan diundang oleh entah orang hajatan, orang syukuran apa acara adat, acara apa, masih sekarang masih ada tetap diundang. Jadi untuk generasi-generasi penerus ini ya yang wajib meneruskan seni ini ya, Seno ya. Cuman ya tergerus dengan pergerakan zaman ya, budaya ini nanti bisa hilang kalau nggak ada generasi-generasi yang ingin melestarikan seni ebek nih. Betul, makanya harus kita kenalkan ini loh budaya kita yang harus diuri-uri. Diuri-uri maksudnya diurik-urik, dihidupkan, diipuk-ipuk biar apa? Biar tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Nguri-uri budaya itu memang harus. Kalau tidak diuri-uri nanti gimana? Hilang begitu saja ya. Hilang begitu saja. Nanti malah dicaplok oleh dunia lain. Nah, ya. nanti setelah aku ya oleh kampung sebelah baru geger. Sementara kita suruh belajar, benar. suruh mengerti Iya. apa itu budaya, apa itu seni, maknanya itu bagaimana dari segi kehidupan, pada enggak mau, seolah-olah gengsi. Iya. Nanti setelah diakui oleh kampung sebelah, baru wah ini budaya saya, ini punya saya. Benar. Ya punya saya karena nggak di rumah, nggak diuri-uri, saya ambil. Iya. Nah itu yang salah siapa sih? Makanya harus kita ingatkan untuk generasi sekarang. Benar Kiseno. Ya udah Kiseno, itu aja dulu, nanti besok malam mungkin silaturahmi lagi. Ya silakan. Udah agak-agak malam ini Kiseno. Besok saya ingin mengupas tentang isi tembang daripada ebek besok malam. Iya. Kalau ada waktu. Ya kan masih banyak ya, masih banyak ada penayagan, ada pengrawit, Iya, itu. ada kenapa kok harus ada sinden, ada ya karena ini sudah malam.